Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likullim mawjud salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa taghfaduna biha su'al qawli wal amali wan niyyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabda Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu sangat difardukan, artinya wajib sekali, karena wajib nanti ketika kita buka dengan fikih, dasar hukum Islam itu hanya ada wajib atau fardu, haram, kemudian makruh, mubah, sunnah. Nah, yang namanya wajib apabila ditinggalkan dikenai dosa, apabila dilaksanakan mendapatkan pahala. Yang harus dipahami, maka ketika thalabul ilmi, mencari ilmu itu wajib, siapapun yang menjadi muslim kok tidak pernah berangkat mencari ilmu, jelas ini jadi dainun, jadi hutang, gitu ya, jadi hutang ya, yang harus dibayar kapan, pokoknya selagi masih ada kesempatan harus nyaur, begitu. Karena wajib itu. Ukurannya di sini sangat jelas jadinya. Ukuran muslim itu bukan pada sholatnya, bukan pada yang lain-lainnya. Ya, karena nanti kewajiban-kewajiban yang lain, apakah itu sholat dan selanjutnya, itu kewajiban lanjutan dari kewajiban yang pertama, yaitu wajib mencari ilmu. Karena sholat kalau tanpa ilmu ya enggak sah, nanti sholatnya enggak diterima, gitu. Nah, di sini padahal untuk mencari ilmu itu sesuatu yang ya tentu ilmu di sini adalah ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ya yang kayak apa? Ya, itu thalabul hidayah. Ilmu hidayah, ilmu yang menuntun untuk sampai pada yang dituju, yaitu Tuhannya, gitu. Nah, sedangkan ilmu yang lain nanti masuk pada kategori ilmu riwayat,
ilmu cerita saja. Dah. Oleh karena fardunya tadi, maka Nabi pun menyampaikan yang menjadi penyemangat, ya, yaitu man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Siapa yang mau berjalan menuju jalan mencari ilmu, ya, akan dimudahkan jalannya menuju sorga. Jadi imbang di sini, tidak hanya dibebani dengan kewajiban, tapi diberikan haknya. Yaitu kalau dilaksanakan akan dimudahkan masuknya ke surga. Dah, itu sebagai man. Setelah mengetahui isinya, kemudian diamalkan, dijalankan. Saya berharap orang itu min ahlil ilmi, iku setengah saking wong kang ahli ngilmu. Sudah bisa dikategorikan menjadi ahlul ilmi, zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batine. Ahli ilmu zahir maupun ilmu batin. Harapannya seperti itu. Wabillahi taufiku, wabillahi lan kelawan Allah, iku tetep kelawan Allah atau fiku tawi pitulungan. Adapun taufik, pertolongan, itu hanya pertolongan Allah saja. Isinya mukhtasar ini, arkanul islami khamsatun. Arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun 5. Kalau diarbangin kemarin itu ilmunya, ilmuwan hadis bukan Quran. Ini pandangan yang kang hak disembah, kang patut ditaati, kang bener ditunduki, uranana illallahu angin Gusti Allah. Hanya Allah saja yang pantas ditaati, ditunduki, pantas paling benar untuk disembah. Wa anna Muhammadan lan setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Ini rukun yang pertama dalam Islam. Wa iqamus sholati lan jenengake salat. Nah, nanti kalau untuk memahamkan apa itu sholat, tentu harus melanjutkan pengajiannya, ya, karena nanti perintah sholat itu ketika hanya berpedoman pada Al-Quran, kita akan kebingungan. Sholat itu apa, kayak apa? Ya, karena di Quran maupun di hadis kata sholat itu
ada yang menggunakan aqimus sholah, ada shollu, kama ra'aitumuni usolli misalnya dalam hadis. Nah, belum lagi tata caranya bagaimana, apa saja yang harus dilakukan, itu butuh penjelasan dari fikih, ilmunya ada di fikih. Yang ketiga, wa ita uzakati lan nguwehake zakat. Wa saumu ramadhanalan poso bulan Ramadan. Kaping 5, wahijjul baiti lan haji ana ing Baitullah sapa man wong istatonga kang kuwasa sapa man. Kuwasa ilaihi tumeka marang Baitullah. Apane sabilan dalane. Mampu untuk berjalan menuju ke Baitullah. Mangal ikhlasin dalam sartane ikhlas, semua harus dilaksanakan dengan keikhlasan, ketundukan, kepatuhan, ketaatan hanya untuk mengabdi pada Allah. Watasdikilan benerake, untuk membenarkan, membuktikan kebenarannya. Faman mongko utawi sapa wonge iku lam yakun lamun ora ana sapa man, ora ana iku mukhlison, ikhlas kalau di dalam menjalankan Islamnya atau rukun-rukun Islamnya tadi kok tidak dibarengi dengan keikhlasan, artinya ketundukan, kepatuhan, ketaatan pada Tuhannya dan utusannya, fahuwa mongko tawi man iku munafikun, aran wong munafik. Hati-hati nih. Ini yang namanya orang munafik bukan yang namanya munafik bukan untuk wadanan, karena ada pada diri sendiri. Kita semua ada ini, ketemplekan penyakit nifak. Makanya sampai ajaran istinja cebok saja doanya ada nifak. Tohir kolbi minan nifak wa hasin farji minal fawahish. Tuh. Luar biasa di sini. Karena padahal cebok itu mensucikan anggota badan yang paling bawah, yang paling rendah, paling bawah, paling rendah, paling hina, barangkali bisa diucapkan seperti itu. Kenapa kok doanya minan nifak? Dikaitkan dengan kolbi tadi. Padahal kolbi, kalau dimanani hati, tapi jangan harap hati yang dijual di warung-warung makan ya. Padahal itu anggota badan yang ada di paling dalam, paling aman, karena dibungkus dengan sedemikian rupa agar tidak mudah rusak.
Itulah qalb. Jadi untuk membentengi qalb itu dibuatkan jaring-jaring rusuk agar tidak mudah disentuh, tidak mudah dirusak. Nah, ketika kita cebok membersihkan anggota yang paling bawah, paling rendah, Nabi mengajarinya berdoa terkait atau dikaitkan. Allahumma tohhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ini Tuhan, tohhir qalbi, bersihkan hatiku, sucikan hatiku minan nifaq, dari sifat-sifat atau penyakit munafik. Wahasin farji, baguskan farjiku minal fawahish, bersihkan dari fawahish, perbuatan remeh-temeh, jember, hina dina. Nah, itu artinya bahwa semua kita ini ada potensi sifat munafik. Oleh karena itu jangan mudah untuk mengeluarkan kalimat munafik yang dilemparkan atau ditujukan ke orang lain. Justru lebih banyak untuk mengorek diri sendiri kalau pengen selamat. Waman lan utawi sapa wonge iku lam yakun lamun ora ana sapa man, ora ana iku musaddiqon, benerake biqalbihi kelawan atine man, fahuwa mongko utawi man iku kafirun, aran wong kafir. Jadi kalau melaksanakan syariat dalam hal ini, menjalankan rukun-rukun Islam ini kok tidak dibarengi dengan kemurnian hati, keikhlasan, ketundukan, kepatuhan, ketaatan, maka kita namanya orang munafik. Sedangkan kalau menjalankannya tidak dibarengi dengan keyakinan hati, tidak dibarengi dengan persetujuannya hati. Hati harus menyetujui, membenarkan bahwa itu perintah, bahwa itu harus dilaksanakan, dan seterusnya. Maka kita namanya orang kafir. Nah, ini kafir pun jangan mudah dilempar ke orang lain, karena berarti pada diri kita ini ada potensi kafir. Pada diri kita ada bibit-bibit kekafiran, gitu. Karena tadi ketika kita melaksanakan dengan keraguan, dengan ketidaksetujuan, apalagi dengan pembangkangan, pembantahan, itu fahuwa kafir. Dan pantas kemudian Nabi menyarankan
Ya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui selalu imanmu. Ya. Dengan apa? Dengan perbanyak la ilaha illallah agar selalu terbarui. Dah. Wa aslul imani utawi asale iman. Utawi asale iman iku antang takida yen to nekatake sapa wong. Nekatake anallah. Nah ini anallaha karena anna itu perabot nasob. Jadi kok tertulis anallahi berarti itu sabkul kolam. Kepleset dan penane gitu. Kalau kita ngaji bacanya ya tetap anallaha setuhune Gusti Allah Ta'ala iku maujudun ana utawa wujud. Wa annahu lan setuhune Allah Ta'ala iku wahidun namung siji. La syarika turiku ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. Ini asal iman, dasar daripada iman. Kalau tadi Islam, ini iman. Karena din yang dimaknai di kita itu agama, ugama. Ya, kalau di Aceh sana ugama, di sini agama. Itu agama atau ugama, rangkaian daripada Islam, iman dan ihsan. Itu di Arba'in Nawawinya seperti itu. Rangkaian tiga ini disebut din dalam bahasa Arab. Nah, di mana din itu rangkaian hurufnya sama dengan dain. Ya. Jadi hurufnya dal, ya, nun. Ketika diharkat fathah dainun maknane utang. Ketika diharkat kasroh dibaca dinun, maknane ugama atau agama. Korelasinya bagaimana? Orang menjalankan din itu pasti orang yang berhutang, itu saja. Orang yang berhutang, hutangnya apa? Ya ada yang belum dilaksanakan, ada yang sudah dilaksanakan tapi masih kurang, sudah dilaksanakan tapi belum sempurna, maka masih dihutang untuk menyempurnakan, dihutang untuk menjalankan dan seterusnya. Itu mulane ora usah kaget angger pada duwe hutang. Lah pemerintah duwe hutang boy gubes gitu ya. Lah mana ada hidup tanpa hutang? Beragama saja hutang. Begitu. Mulane jadi beragama, beragam.
Ya, udah tahu beragam, kon beda saja tidak mau. Ini aneh-aneh wong-wong Indonesia begitu. Pembangkang semuanya begitu. Wong sing manani agama juga sendiri. Ketika suruh beragam tidak mau. Ini kan aneh. Apalagi ketika beragam tentang hutangnya tadi. Din itu dainun gitu. Hutang. Jadi gak usah kaget lah. Dah kembali ke asal bahwa yang namanya iman, ya, bahasa kita kepercayaan, ya, keyakinan, ya. Maka yang namanya iman dasarnya adalah meyakini adanya Allah, meyakini adanya Tuhan yang bernama Allah. Nah, Tuhan yang bernama Allah ini wahid, ya, esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala misla lan ora ono kang madani iku maujud lahu marang Allah. Tidak ada yang menyamai. Wala sibha lan ora ono kang nyerupani iku maujud lahu maring Allah. Yang menyerupai menyamai tidak ada. Laisa ora ono iku kamislihi ngupamani ing Allah. Apa sing ora ngupamani ing Allah? Syai'un sawiji-wiji. Sesuatu pun tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai. Nah, ini dasar keyakinan. Kalau sudah punya dasar keyakinan seperti itu, kita sudah makrifat seperti itu, maka aman. Ya, nanti punya keris juga tidak akan menjadikan musyrik, ya. Itu. Karena hatimu akan berkata, ya, kemarin sudah saya sebutkan, hadisun nafsi tabingun lil ma'rifat. Nah, karena hatimu sudah ma'rifat bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, itu sesuatu pun tidak. Nah, maka ketika kamu pegang keris, nggak mungkin kamu akan hatinya akan mengatakan ini Tuhan keris, begitu. Tidak mungkin, begitu. Ya, aman, gitu, dari musyrik seperti itu. Wa huwa utawi Allah iku as-samingu zat kang midanget, al-basiru tur mirsani, kholaqo gawe sopo Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Nah, dah saya sampaikan ketika disebutkan kholaqo itu berarti Allah mencipta. Yang namanya mencipta itu tidak ada contoh, tidak ada bahan sebelumnya. Beda dengan ketika disebutkan jangala. Kalau jangala itu membuat, artinya ada bahan sebelumnya, ada contoh dan seterusnya. Kemudian dijadikan atau dibuat, itu jangala. Tapi kalau
Khalaqas samawati wal ardo, Allah menciptakan langit dan bumi, berarti tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada bahan sebelumnya. Jadi benar-benar murni buatan Allah, ciptaan Allah, tanpa nyontek gitu. Nah, akhirnya jadi hak cipta. Hak ciptanya Allah gitu. Nggak tahu ini lembaganya berani mencatat apa enggak ini bahwa bumi langit hak cipta Allah. Nah, wa khalaqalan gawe sapa Allah al mauta ing pati wal hayatalan urip wat tongatalan taat wal maksiatalan maksiat wasihatalan waras wasaqomalan lara meriang. Tidak hanya itu yang diciptakan Allah, tidak hanya bumi langit, tapi juga seisinya. Di antara isi-isinya bumi langit adalah al-mauta wal hayat, hidup dan mati, mati dan hidup, taat dan maksiat. Nah, ini maksiat juga ciptaan Allah. Sehat, sakit, itu juga ciptaan Allah. Wajamingal kauni lan sekabehe opo kang maujud, semua kaun yang ada, apalagi yang dapat dilihat, ini semua adalah atas ciptaan Allah. Wamalan barang fihi kang tetep ing dalem kaun, ini kaun atas maupun kaun bawah, dan apa yang ada di antara itu. Wa khalaqalan gawe sapa Allah al khalqa ing makhluk, makhluk-makhluk yang lain, baik dari jenis tumbuhan, hewan, hayawan, flora, fauna, wa a'malahum lan piro-piro ngamale perbuatane khalqa. Tapi jangan GR dulu. Ya. Kalau kamu melakukan kejahatan gitu ya, jangan GR, ini ciptaan Allah. Ya, nanti dulu gitu. Wa qaddara lan mesti sapa Allah, nakdir sapa Allah arzaqahum ing pira-pira rizkine khalqa. Wa ajalahum lan pira-pira batas ngumure utawa ajal, batas ngumure khalqa. Nah, Allah juga menciptakan rizki dan ajal, ini sebagai pasangan. Pasangannya rizki adalah ajal, pasangannya ajal adalah rizki. Sehingga mudah ditandai, nggak usah terlalu khawatir. Ketika masih hidup, tentu masih ada rizki gitu. Nggak perlu dikhawatirkan. La tazidu ora luwih, ora tambah opo ajal lan rizki, wala tangkusu lan ora kurang opo ajal lan rizki. Yang rizki dan ajal ini pasangan serasi. Gitu. Pasangan serasi, sehingga
tidak pernah selengso kayak serandal. Ini serasi, sehingga tepat, tidak akan berkurang, mengurangi, atau tidak akan berlebih atau melewati. Wala tangkusu lan ora kurang opo ajal lan rizki. Wala yahdusu lan ora wujud anyar opo hadisun perkara kang anyar illa biqadaihi angin kelawan keputusane Allah. Semua yang ada, yang baru, asal itu terjadi, terbukti, terwujud, pasti atas qada qadare Allah wa qadarihi lan pestene Allah. Qada keputusan, qadar ketentuan, pesten. Gampangnya semua pasti dalam perencanaan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, begitu. Tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah. Wa iradatihi lan kersane Allah. Dan juga atas iradah, ya, kehendak Allah. Loh, jadi kalau ada penjahat itu kehendak Allah, betul. Ya. Kalau ada pembunuhan, orang terbunuh, itu kehendak Allah, iya. Adapun kejadian itu melalui ridho Allah apa tidak, belum tentu, begitu. Tapi yang pasti itu kehendak Allah. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Allah ridho apa tidak itu beda lagi nanti, gitu. Tentu kalau misalnya pembunuhan, kematian, atas kalau memang pembunuhannya yang mengikuti aturan Allah, seperti misalnya melalui peperangan, bagi umat Islam dengan yang kafir misalnya, kemudian terbunuh. Nah, maka ini bisa jadi pembunuhannya itu Allah ridho, tapi tidak semuanya. Wa anahu lan setune Allah Ta'ala iku hayyun, zat kang gesang, kang urip, ngalimun tur ngudaneni, muridun tur ngersakaken, qadirun tur kuwasa, mutakallimun tur ngendika, samingun tur midanget, basirun tur mirsani, ya'lamu tur ngudaneni sapa Allah khainatal ayuni, ing cidrane pira-pira mripat, lirikan matamu. Ini Allah tahu bahwa kamu melirik karena apa, ini Allah tahu. Wamalan barang tukhfi kang nyamarake ing ma apa as-suduru pira-pira ati.
bahkan yang disimpan ke dalam kehendak hatimu itu Allah tahu, Allah mengetahui. Wa ya'lamu lan ngudaneni sapa Allah asirra ing perkara samar, wa akhfa lan perkara kang lewih samar. Yang rahasia, paling rahasia pun Allah tetap mengetahui. Khaliqu kulli syai'in tur gawe saben-saben sewiji. Wa huwa utawi Allah iku al-wahidu zat kang siji, al-qahharu tur bisa meksaake apa kang dadi kersane, bersifat qahhar. Nah, inilah Tuhanmu yang memiliki asma Allah sebagai asma zat, sifat-sifatnya seperti ini dengan sempurna tanpa ada kekurangannya. Dan ini harus dimakrifatkan, diajarkan, dituntunkan, dipasang, ditetapkan, diyakini dalam hati. Nah, sehingga dengan demikian nanti apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, dari gerak maupun nafas kita pun, angan-angan kita pun, kita menyadari bahwa dalam pengawasan Allah, maka tentu yang tidak ada ridho Allah akan dijauhi. Nah, walaupun itu kehendak Allah. Nah, kita akan mencari ridho terus, dan itulah yang tadi disebut ikhlas. Itu murni hanya karena Allah. Oke. Bahjatul Wasail. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Wa anahu ta'ala lan setune Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Setune Allah Ta'ala iku bangasa ngutus sapa Allah sayyidana ing bendara kita Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabdahu dadi kawulane Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Nabi Muhammad diutus dadi kawulalan utusan ila jamingil khalqi maring sekabehe makhluk, jin, menungsa, bahkan tidak hanya sebatas pada jin dan manusia. Karena keutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin itu. Tapi dalam membimbing, menuntun, menjalankan ajarannya itu kepada jin dan manusia. Makanya jin, bangsa jin pun itu mukallaf, ya, artinya dibebani dengan perintah dan larangan sebagaimana manusia.
diutus ila jamingil khalqi maring sekabehane makhluk lihidayatihim krana nuduhake makhluk untuk menunjukkan kepada mereka walitakmili mangasihim lan krana nyempurnaake perkara penguripane pangupajiwane makhluk wa ma'adihim lan perkara akhirate makhluk untuk menyempurnakan kehidupan sampai dengan tempat kembalinya. Wa ayyadahu lan nguat-nguati sapa Allah ing Muhammad bil mu'jizati kelawan piro-piro mu'jizat adzahirati kang pertela. Nah, untuk menjalankan tugas sebagai utusan dilengkapi oleh Allah dengan yang namanya mu'jizat. Mukjizat itu sesuatu yang bisa terjadi tapi tidak mampu akal untuk meneliti. Itu mukjizat. Wa annahu lan satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalaihi sholatu wassalam ngalaihi ku tetep ing atase Nabi Muhammad as-sholatu tawi rahmat ta'zime Allah wassalamu lan ruba-rubane Allah. Satune Nabi Muhammad iku shadikun wong kang bener fi jamingi ma ing dalem sekabe barang akhbaro kang cerita sopo Muhammad bi kelawan ma bahwa apa segala semuanya yang diceritakan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan kebenaran itu nganillahi ta'ala saking Allah ta'ala yang harus disampaikan. Contone bayane minas sirati wat ing dhuwure neraka wal mizani lan timbangan ngamal wal haudi lan telaga ing akhirat wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh bayane minumuril akhirati piro-piro perkara akhirat. Jadi yang disampaikan tentang oleh Nabi tentang sirat, tentang mizan, khaud dan sebagainya, dari mulai alam kubur barzah, mahsyar, sampai ada akhirat nanti. Semua itu pasti benar dan itu pasti disampaikan dari Allah sebagai Tuhannya. Wal barzakhi lan perkara ning alam barzah min su'alil malakaini bayane yaiku pitakone malaikat loro dalam kubur barzah wa adzabil qabri lan siksa kubur wa naimihi lan nikmate kubur. Itu pasti ada nikmat kubur, pertanyaane mungkar nakir dalam kubur. Wa annal qur'ana lan satune al-Qur'an wa jami kutubillahi lan sekabehe piro-piro kitabe Allah al munazzalati kang den turunake semuanya Quran
Taurat, Zabur, suhuf Ibrahim, suhuf Adam, ya, suhuf Sis, suhuf Nuh, ya, lembaran-lembaran, ya, sampai dengan Al-Quran yang sekarang terlihat sebagai mushaf, iku hakun, bener wujude, itu benar adanya, nyata bahwa itu dari Allah. Wal malaikatilan setune, wal malaikata lan setune para malaikat, iku hakun, bener wujude. Wan naro lan setune neraka, iku hakun, bener wujude. Pasti malaikat itu pasti ada. Wajami ngamalan sekabe barang jaa kang teko bi kelawan ma sapa sayyiduna, sapa sayyiduna bendara kita, bendara ingsun, Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang disampaikan, dibawa oleh bendara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku hakun, bener wujude, dan itu pasti benarnya, pasti adanya, dan pasti dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Furudul wudu itu tentang keimanan tadi sudah, sebagai dasar. Furudul wudu'i selanjutnya akan membahas tentang wudu. Nah, sampai di sini silakan nanti dilatih sendiri bacanya. Matur nuwun, yen papunten, monggo sareng kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.